Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwah fillah, bertemu dengan saya Nur Falah dalam channel Maki Peduli di bawah naungan Yayasan Maki Peduli Indonesia dalam program Sirah Nabawiyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kenabian perjalanan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mengambil pelajaran dan syariat yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada sahabatnya dan sampai kepada kita. Karena mempelajari tentang sirah nabawiyah bukan hanya tahu sebatas kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Nabi Muhammad wafat, bersama siapa Nabi Muhammad menikah dan sebagainya, tapi sesuatu yang paling esensial daripada sirah nabawiyah adalah bagaimana kita menerapkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad untuk kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Namun pada kesempatan awal kali ini saya tidak akan langsung membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad dan seterusnya, tapi saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu agar tidak jauh melenceng tujuan dari pembahasan sirah ini. Dan kita berujukan yang saya gunakan yang utama adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalis salati wassalam, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah ulama dari India, dari Mubarakfur, dan sumber terjemahan yang saya gunakan adalah terjemah dari Ar-Rahiqul Makhtum yang diterjemahkan oleh Ustadz Jainal Muttaqin dengan judul Sahih Sirah Nabawiyah. Menyamakan dasar. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, alangkah lebih baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa tujuan dari pembelajaran Sirah Nabawiyah ini. Yang pertama, berbicara tentang Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi pada hakikatnya adalah berbicara tentang perjalanan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Jadi pada intinya adalah ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, dengan risalah atau agama ini beliau mengubah orientasi hidup manusia dari keburukan menjadi kebaikan, kegelapan menuju cahaya, penyembahan terhadap manusia menjadi penyembahan kepada Allah. Sehingga dengan risalah ini manusia menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Ketiga, gambaran yang sangat dalam dan luas ini tidak mungkin dapat disajikan secara sempurna kecuali dengan upaya membandingkan antara kondisi yang ada sebelum datangnya risalah ini dengan kondisi yang lahir setelah risalah ini terwujud. Jadi kita bisa melihat bagaimana perubahan yang dihasilkan dari agama Islam itu setelah kita melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi buruknya sebelum datangnya Islam. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas efek dari risalah Islam itu ketika diterapkan. Selanjutnya yang nomor 4, oleh karena itu diperlukan pembahasan singkat mengenai bangsa Arab dan perkembangannya sebelum datangnya Islam. Bagaimana keburukan mereka, bagaimana jahiliyahnya mereka. Seperti kekuasaan dan pemerintahan yang berlaku, apakah adil dan tidak, peranata sosial, kabilah dan suku serta adat dan kebiasaannya, kehidupan beragama mereka, kondisi politik, sosial dan perekonomian yang berlangsung di zaman itu. Sehingga dalam ayat-ayat yang kita temui banyak kondisi kebiasaan orang-orang yang disinggung oleh Al-Quran, seperti mereka mengurangi timbangan. Itu adalah diantara kegelapan yang dipraktekkan, dan setelah datangnya Islam maka kegelapan itu menjadi cahaya dengan ketika menimbang timbangan maka disesuaikan, tidak dikurangi, bahkan mungkin alangkah lebih baiknya dilebihkan.
Selanjutnya dasarnya itu kata Arab. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita mengetahui terlebih dahulu kata Arab itu sebetulnya makna dasarnya itu apa. Maka secara etimologi, secara bahasa, kata Arab mengandung arti yang pertama padang pasir. Maka kita bisa ketahui dari nama ini dan kondisi Arab saat dulu dan sekarang pun masih sama. Walaupun sekarang dikatakan kondisinya lebih subur. Kedua, kata Arab itu memiliki makna tanah gundul, tanah gersang yang tidak ditumbuhi tanaman serta tidak ada air, itu secara bahasa. Dan biasanya penamaan suatu daerah itu disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Selanjutnya, batas-batas negara atau Jazirah Arab. Batas barat Jazirah Arab seperti yang ada di layar, Laut Merah di sebelah barat dan Gurun Sinai. Maka kita akan lihat di sebelah barat adalah sebelah kiri dari layar, itu Jazirah Arab dibatasi oleh Red Sea atau Laut Merah, juga Gurun Sinai yang berdekatan dengan Mesir. Kemudian batas timurnya, batas timur itu adalah dibatasi oleh Teluk Arab yang ujung kanan dari layar dan Laut India. Di sana ada Teluk Arab dan Laut India di sebelah, masih sebelah timur namun agak bawah. Kemudian batas utara dari Jazirah Arab dibatasi oleh Syam seperti Palestina, ke atas juga Syria dan sebagian dari Irak. Luas wilayah Jazirah Arab, walaupun pada pembahasan ini tidak semuanya sepakat dengan jarak atau luas dari negara Arab, yaitu 1 juta mil kali 1.300.000 mil. Namun jarak atau luas wilayah ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Selanjutnya, keuntungan internal dan eksternal posisi Jazirah Arab. Yang pertama, internal. Keuntungannya karena kondisi atau situasi Jazirah Arab itu padang pasir, maka tidak pernah Jazirah Arab itu dicaplok oleh negara-negara lain atau dijajah. Bahkan pada saat dulu ada 2 imperium besar yang mengapit Jazirah Arab, yaitu Persia, Imperium Persia, dan juga Imperium Romawi. Namun kedua imperium besar ini tidak masuk ke Jazirah Arab untuk menjajah. Dikarenakan apa? Karena keuntungan internal Jazirah Arab itu, mereka tanahnya itu padang pasir yang panas, sehingga itu ibarat benteng yang kokoh untuk mereka, sehingga tidak dimasuki oleh para penjajah. Kemudian keuntungan eksternalnya itu akses ke seluruh benua, baik daratan maupun lautan. Karena Jazirah Arab itu adalah sebuah wilayah yang dikenal menghubungkan daratan dengan semua benua, juga lautannya. Karena di bagian baratnya itu bersambung dengan Afrika, di sebelah utaranya itu nyambung dengan Eropa, kemudian di sebelah timurnya nyambung dengan India dan timur dekat dan lainnya. Juga karena lautannya menyambung dengan lautan-lautan yang lainnya, maka seringkali di sebelah utara juga sebelah selatannya itu disinggahi oleh kapal-kapal, sehingga di sana tercipta budaya pendidikan, kemudian pertukaran pendidikan, pertukaran agama atau pembelajaran tentang agama-agama. Maka inilah hal-hal yang menjadikan Jazirah Arab itu memiliki keuntungan. Nah, itu adalah dasar-dasar atau kondisi Arab pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Jadi sebelum memasuki sejarah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW, ini adalah hal-hal
dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu kondisi Arab, kemudian nantinya kita akan membahas tentang sosial politiknya, kebudayaannya bagaimana, sehingga nanti akan terlihat jelas tujuan dari pembahasan sirah ini, bahwa setelah diterapkan dan sebelum diterapkan syariat Islam, bagaimana gelapnya orang Arab sebelum datangnya syariat, dan bagaimana cerah dan gemilangnya orang Arab dan juga orang-orang di negara lain setelah syariat itu diterapkan. Dan itu adalah hal-hal yang kita harus pahami terlebih dahulu, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya kepada sejarah berikutnya, juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tutup dengan doa, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.